Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steve Ray Ferdinand Effendi. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu HKI. Nah, mungkin kakak-kakak atau adik-adik mungkin yang belum tahu di HKI itu apa, mungkin bisa saya jelaskan di sini. HKI adalah kekayaan intelektual yang merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia yang menciptakan produk ataupun jenis yang berguna untuk masyarakat. Dalam HKI, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia, imajinasi manusia, dan kemampuan kreativitas manusia. Nah, konsep HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya, sehingga perlu ada penghargaan dalam perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Bahwa peraturan perundang-undangan HKI di Indonesia sudah ada sejak 1840-an saat pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Beberapa peraturan perundang-undangan HKI yang dibuat oleh Belanda pada waktu itu adalah: yang pertama, Undang-Undang Merek pada 1885. Yang kedua, Undang-Undang Paten pada tahun 1910. Dan yang terakhir, Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1912. Ketika peraturan tersebut mengalami perubahan dan revisi sesuai dengan pengembangan zaman, merupakan akhir terjadinya pada tahun 2001, di mana pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menggantikan undang-undang yang lama di bidang yang terkait. Nah, HKI ada 3 jenis hak yang kita harus tahu. Yang pertama itu hak cipta, yang kedua itu hak paten, dan yang ketiga hak merek dagang. Mungkin dari ketiga itu yang sering muncul mungkin dari hak yang sering kita dengar itu hak cipta. Nah, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seperti musik, film, buku, dan seni lainnya untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut. Hak cipta mencakup hak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan menjual karya tersebut. Dalam sebuah kasus, hak cipta juga melindungi bentuk ekspresi ide yang sama yang digunakan oleh penulis lain. Nah, seperti contoh, kakak-kakak punya band suka menggambar dan dipublis ke googling. Nah, di saat karya tersebut kakak publish, nah itu akan mendapat hak cipta. Nah, di saat ada beberapa orang mengambil hak karya kakak-kakak, nah yang mengambil itu akan mendapatkan sanksi, mungkin akan mendapatkan denda atau bisa saja ya lebih parah mungkin masuk penjara mungkin. Nah, yang kedua, seperti yang kita bahas tadi yang tentang hak cipta, sebenarnya hak paten itu sedikit sama, tapi mungkin lebih lebih ketatan dari lebih ketat hak paten daripada hak cipta. Nah, hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada
penemu saat hasil penemuannya itu di bidang teknologi yang untuk selang waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sementara itu arti invensi dan inventor. Nah, hak paten ini mungkin dimaksudkan dalamnya kayak penemu-penemu mungkin yang meraih Nobel. Beliau berkarya dalam bidang-bidang teknologi, ya kayak menemukan sebuah penemuan yang belum kita tahu, teknologi yang bisa membuat dunia ini semakin modern. Nah, itu penemuan-penemuan yang bisa ya bisa menguntungkan negara. Nah, itu bisa disebut hak paten. Yang ketiga ini hak merek dagang. Nah, dari yang ketiga ini mungkin hak merek dagang itu seperti kayak kakak-kakak punya produk apa gimana. Nah, merek dagang adalah jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang dikaitkan dengan produk atau jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apapun. Merek dagang dapat ditentukan pada kemasan, label, voucher, atau pada produk itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, merek dagang ini bisa kayak logo jati diri sebuah perusahaan. Nah, seperti kayak pembuatan logo, wajah-wajah kayak ya seperti itulah. Yang seperti kita tahu mungkin logo Coca-Cola, terus minuman air mineral Aqua, dan beberapa merek-merek lain yang sudah mendunia. Nah, ini mungkin ada beberapa penjelasan tentang tiga tadi, tapi mungkin kita ngambil yang dua saja, yaitu yang pertama hak paten dan yang kedua hak dagang. Nah, yang pertama ini hak paten. Nah, yang hak paten itu ada 3. Nah, yang pertama itu penemuan baru. Nah, penemuan baru ini memberikan hak eksklusif atas penemu yang merupakan terobosan baru dalam teknologi, seperti yang saya katakan tadi. Nah, penemuan yang sebelumnya belum dipikirkan oleh orang lain, nah terus bisa terwujud dengan kegigihan seseorang, dan itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk negara maupun untuk seluruh dunia. Nah, itu akan mendapatkan hak paten dari sang penemu. Untuk sang penemu, maaf ya tadi. Ya, yang kedua, perlindungan hukum. Nah, kenapa kok hak paten ini sangat ketat? Nah, karena kan ini kayak penemuan luar biasa. Nah, kalau seandainya kita mencuri hak orang lain, nah ini sangat ya kayak hak tindak kriminal, meskipun itu tidak secara langsung, nah tapi bisa mendapatkan
kita bisa menuju malapetaka. Ya, gitulah. Udah. Yang ketiga adalah lisensi dan penjualan. Pemilik hak paten berhak memberikan lisensi atas penuannya atau menjual hak patennya sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, mungkin dari sini kakak bisa mungkin berpikir, oh tidak, penemuan kayak tentang sains apa matematika. Nah, mungkin dari bidang teknologi saja kita mengambil, ya kayak mobil apa gimana, mobil Tesla itu kan, mobil-mobil lain menggunakan mesin bensin. Nah, mungkin yang ketiga ini lisensi dan penjualan. Pemilik hak paten berhak memberikan lisensi atas penemuannya atau menjual hak patennya sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Nah, di sini mungkin kakak-kakak berpikiran, loh, bukannya tadi kayak penemu apa gimana? Mungkin di pikiran kakak-kakak itu ya kayak tentang sains, matematika, mungkin pendidikan. Nah, mungkin hak paten ini itu sebenarnya bukan merujuk ke sains saja, mungkin kayak pembelajaran kayak perhitungan apa gimana gitu. Nah, dari seperti contoh Elon Musk itu membuat mobil, tapi banyak perusahaan-perusahaan itu sudah membuat mobil. Nah, gimana caranya Elon Musk itu membuat mobil tapi dengan cara baru? Nah, makanya muncul terobosan baru, mobil listrik. Nah, itu bisa disebut kayak ya penemuan yang langka, mungkin bisa mengubah peradaban manusia, dan itu bisa mendapatkan hak paten. Ini adalah merek dagang. Merek dagang itu memiliki dua jenis, yaitu identifikasi produk dan nilai bisnis. Nah, identifikasi produk itu merek dagang yang memberikan cara untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan dari pesaing. Nah, seperti produk Coca-Cola dengan Pepsi. Nah, awalnya tuh Coca-Cola itu yang muncul itu Coca-Cola. Nah, terus ada pesaingnya tuh dengan minuman yang sama. Nah, tapi mereka itu dengan kreativitas mereka menggunakan logo mereka sendiri, identitas mereka sendiri. Nah, dan sampai sekarang dengan minuman yang sama dan ya dengan kemasan yang sama, tapi dengan wajah yang berbeda, mereka tetap bisa mendapatkan hati di pasaran. Nah, yang kedua ini nilai bisnis. Nilai bisnis itu merek dagang yang menciptakan nilai bisnis yang signifikan dan mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, seperti yang kita bahas tadi yang diidentifikasi. Nah, kayak Coca-Cola dan Pepsi ini tetap ada yang suka Pepsi, ada yang suka Coca-Cola. Itu sesuai minat orang pembeli lah. Nah, ya, yang selanjutnya itu desain industri. Nah, di dalam HKI ini, nah, nilai desain industri itu mungkin hal yang penting untuk dibahas. Nah, desain industri ini ada beberapa jenis, yaitu inovasi estetika,
yang kedua ini paten dan desain industri, dan yang ketiga ini perlindungan hukum. Nah, yang pertama ini saya akan membahas inovasi estetika. Desain industri melindungi elemen estetika dan tampilan produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, mungkin kayak kasarannya kita mau membuat produk. Nah, produk ini seperti mobil lah. Nah, kebanyakan kayak perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota dan mobil-mobil dari Italia itu kan menggunakan mesin-mesin matic dan diesel. Nah, itu menggunakan bahan bakar minyak. Nah, dengan kayak menipisnya ini bahan bakar yang di bumi ini biar kayak ramah lingkungan. Nah, seperti yang kasusnya Tesla tadi, Tesla mendesain dan menginovasi mobilnya ini dengan terobosan terbaru. Nah, dengan terobosan terbaru mungkin dengan slogan ramah lingkungan, dengan adanya mesin listrik, nah bisa mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Nah, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua ini hak paten dan di dalam desain industri. Nah, perbedaan utama antara paten dan desain industri adalah fokus pada fungsi teknik dan tampilan atau desain sesuatu produk. Nah, mungkin dari sini dari sistem lattice ya, kayak logo gitu, maaf tadi ada salah bicara. Mungkin dari hak paten dan desain industri ini mungkin perbedaannya itu seperti kalau hak paten ini lebih memfokuskan kayak hal teknis seperti kegunaan dalam produknya. Nah, lebih mengutamakan kualitas. Nah, kalau di desain industri itu lebih ke fokus estetika. Nah, mungkin sebenarnya sama saja, tapi yang membedakan itu mungkin di desain industrinya, karena desain industri itu tidak terlalu ke hal teknisnya, mungkin dari kayak mungkin kualitas produksinya apa gimana, tapi tetap bisa digunakan, tapi lebih memfokuskan keindahan dari desain tersebut. Nah, yang ketiga ini perlindungan hukum. Nah, perlindungan hukum ini memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum atas bentuk dan tampilan suatu produk. Nah, seperti tadi ada beberapa undang-undang. Nah, itu kalau seandainya kita mengambil karya orang lain, terus mengambil hak orang lain, kita itu akan mendapatkan denda dan bisa saja kita dipenjara, karena itu mungkin merugikan pihak orang lain. Nah, ya seperti itu. Nah, di sini mungkin kita bahas juga yang terakhir ini. Nah, perlindungan varietas tanaman. Nah, mungkin kakak-kakak berpikir ya, kayak bertanya-tanya, nah apa sih perlindungan
varietas tanaman ini. Nah, varietas ini kayak pendaftaran hak cipta karya ke hak cipta. Nah, yang kita bahas ini ada 3, yaitu proses seleksi, yang kedua pendaftaran, dan ketiga hak eksklusif. Yang pertama ini proses seleksi berkaitan dengan teknik dan prinsip seleksi dari berbagai spesies tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang unggul. Nah, ini seperti ya kayak contoh. Nah, dalam bentuk tanaman lah. Nah, seperti saya memiliki tanaman lah, terus itu kayak stek, mungkin karya-karya saya akan menghak ciptakan dia. Nah, itu ada 3 proses yang seperti, nah ini ada satu contoh, yaitu pendaftaran dalam hak cipta. Nah, yang kita bahas ini kayak perlindungan dari varietas tanaman. Nah, mungkin kakak bertanya-tanya, kok apa sih perlindungan varietas tanaman? Mungkin ini sebagai contoh. Nah, saya seandainya, mungkin ini contoh, saya punya tanaman. Nah, tanaman itu saya stek dan saya campurkan dengan tanaman lain, dan itu membuahkan hasil. Nah, dan itu tidak ada, mungkin belum ada di sini, mungkin ya di tempat-tempat lain. Nah, itu saya ingin menghak ciptakan dia. Nah, itu ada beberapa proses. Yang pertama itu proses seleksi, yang kedua proses pendaftaran, yang ketiga proses hak eksklusif. Nah, proses seleksi berkaitan dengan teknis dan prinsip seleksi dari berbagai spesies tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang unggul. Nah, ini mungkin lebih ke pengujian, apakah ini beneran barang ya kayak hal yang baru. Nah, yang kedua ini pendaftaran. Nah, setelah lulus seleksi itu dapat kita daftarkan. Dengan proses pendaftaran variasi tanaman yang baru saja dihasilkan sesuai dengan regulasi perlindungan variasi tanaman. Nah, sesuai dengan seleksi yang tadi, kita bisa mendaftarkan. Nah, yang ketiga ini hak eksklusif. Nah, setelah kita mendaftarkan tadi, nah sudah selesai semua dan mendapatkan pengakuan lah, itu kita sudah mendapatkan hak eksklusif, mungkin hak paten. Nah, itu bisa kita publish juga gitu loh. Nah, itu mungkin bisa kita kembangkan, mungkin bisa dapat kita ya kayak perusahaan apa gimana, penawaran perusahaan. Nah, itu bisa menghasilkan uang gitu dengan cara tersebut. Nah, untuk saat ini mungkin itu saja. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.